masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang kumuliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita bersyukur ya, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk memulaikan chapel kita. Oke, Ibu Medan mau sapa nih anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Oke, terima kasih, tapi masih kurang semangat. Sekali lagi ya, Bu Medan tanyain, bagaimana kabarnya? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulaikan chapel kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Ibu minta tolong kepada Ibu Gebi yang akan pimpin di dalam doa. Mari anak-anak, sebelum kita memulai chapel kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kami boleh bangun dari tidur kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai chapel, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya melalui puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga setiap firman yang kami dengar nanti boleh tertanam dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Ibu Medan harap semuanya dalam keadaan semangat nih. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Anak-anak semua yuk bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, anak-anak semua dipersilahkan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau lebih lagi. Untuk memuji Tuhan, kita angkat pujian dengar Dia panggil nama saya. Semuanya bertepuk tangan ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan dipimpin di dalam doa oleh Ibu Bende. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, biar semakin siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh siram jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oke, terima kasih untuk Bu Medan, Bu Bendelina, Bu Gebi, dan Pak Darto yang sudah melayani kita dalam puji-pujian chapel hari ini. Kita bersyukur sekali bisa ada di sini dan masih bisa menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan ya. Oke, anak-anak, sebelum Ibu menceritakan firman Tuhan, Ibu Elsha mau menyapa dulu nih anak-anak TK dari K2, K3A, K3B. Selamat pagi semuanya. Oke, Ibu berharap kalian bersemangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti chapel hari ini. Oke, saya juga akan menyapa kakak-kakak di SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Selamat pagi anak-anak hebat. Oke, kita bersyukur sekali kalau Ibu Elsha pribadi bisa menceritakan firman Tuhan, bercerita kepada anak-anak semua. Ibu senang sekali ya. Nah, kalau adik-adik TK selama seminggu ini belajar tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui Nabi Nuh, melalui Kain dan Habel, bagaimana kita harus hidup taat di hadapan Tuhan dan gak perlu cemburu sama orang lain. Nah, kalau kakak-kakak di SD yang hari pertama kita belajar tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, dibentuklah seperti manusia, seperti kita, memiliki kepala, tangan, dan kaki. Lalu Allah menghembuskan nafasnya dan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Nah, kalau hari kedua Allah menciptakan, hari kedua kita belajar tentang bagaimana Allah menciptakan perempuan. Perempuan itu diambil dari mana anak-anak? Dari tulang rusuknya laki-laki. Nah, kenapa sih Allah menciptakan perempuan? Pastinya kalian sudah mendengarkan devosi yang kemarin ya. Nah, karena lelaki, manusia itu membutuhkan pasangan yang sepadan. Coba kalian bayangkan kalau misalnya manusia, kita makan dimasakin sama kelinci misalnya, cocok nggak ya? Enggak. Jadi kita itu sepadan, cocok dipasangkan dengan manusia. Oleh karena itu Allah menciptakan perempuan dan laki-laki. Dan hari ketiga kita belajar tentang Yesus adalah Adam yang kedua. Karena Adam yang pertama adalah Adam yang diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Dan ternyata Adam tidak bisa memenuhi mandatnya Tuhan. Mandat Tuhan itu perintahnya Tuhan. Dan akhirnya Allah mengirimkan Yesus Kristus yang
akan menaati janjinya Tuhan, yang akan menaati perintahnya Tuhan. Yesus Kristus itu sering disebut sebagai Adam yang kedua. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang Yesus Kristus itu siapa sih? Dan kenapa dia disebut sebagai Adam yang kedua? Apa yang harus dituntaskannya di bumi ini? Nah, ayo kita buka Alkitab kita pada Yesaya 9 ayat 5. Firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kalau biasanya mau dekat-dekat Natalan, kita akan mendengarkan sebuah lagu Penasehat Ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, jadi Yesus Kristus itu adalah penasihat ajaib. Dia adalah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Ketika Allah menciptakan Adam, dan Adam ternyata melanggar perintah Tuhan dan melakukan dosa, Yesus Kristus datang sebagai Adam yang kedua yang akan menebus setiap dosa manusia. Dosa yang awalnya sudah dilakukan oleh Adam. Oke, anak-anak, Yesus menjadi Adam yang kedua untuk memperbaiki kesalahan Adam yang pertama. Kalau Adam yang pertama tidak taat kepada Tuhan, tetapi Yesus Kristus, pasti kalian sudah sering sekali mendengar diceritakan oleh wali kelas. Untuk anak-anak yang kelas besar ya. Kalau untuk anak-anak yang kelas kecil atau adik-adik di TK masih bingung. Nah, jadi Yesus Kristus itu datang untuk menebus dosa kita, supaya kita menjadi hidup berkemenangan. Kita layak masuk surga, disebut anak Allah. Karena kita adalah manusia berdosa, jadi harus ada satu juru selamat yang menebus dosa kita. Juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Nah, anak-anak, Yesaya sebagai nabi itu adalah kalau di sekarang, zaman sekarang, seperti pendeta. Nah, dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia berbicara tentang Kristus. Siapa Kristus itu dan nama Kristus itu, nama Yesus sangat berkaitan dengan apa yang ia lakukan di bumi. Nah, kalau kita semuanya juga punya nama kan? Ya, pastinya orang tua memberi kita nama dengan memiliki sebuah harapan supaya kita dapat menghidupi nama tersebut. Nah, kalau ini Yesus Kristus, dia memiliki banyak nama. Tadi kita sudah membaca di Yesaya 9 yang dia berkata, namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Penasihat ajaib itu artinya apa, Bu Elsya? Nah, penasihat ajaib itu artinya dialah Allah yang maha bijaksana, yang maha baik, penuh kasih, yang menolong kita, memberikan kita hikmat, mengajari kita, anakku, kamu harus seperti ini, kamu harus melakukan perbuatan baik, kamu harus taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, oke, lalu ada dikatakan Allah yang perkasa. Nah, Allah yang perkasa berarti Allah yang hebat ya. Kalau kita punya Allah yang perkasa, berarti kita tidak perlu takut akan hal-hal di dunia ini. Karena kita punya Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Nah, setelah itu Bapa yang kekal. Kita punya Bapa yang kekal yang sayang kepada kita, yaitu adalah Yesus Kristus. Kenapa dia dapat dikatakan Bapa yang kekal? Karena dia adalah Allah yang selalu pedulikan kita, menebus dosa kita, dan menunggu kita di rumah Bapa. Oke, setelah itu yang ketiga, Raja Damai. Nah, Raja Damai berarti kalau yang namanya raja,
Dia yang tertinggi, ya. Nah, Tuhan itu suka sekali dengan damai. Oleh karena itu dia datang ke dunia untuk memberikan damai. Nah, oleh karena itu kita menyebut dia sebagai Raja Damai. Oke, nah ada 4. Yesaya menyebutkan namanya ada 4. Yang pertama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Oke, coba kita sebut sama-sama ya. Ada 4 nama Yesus Kristus yang disebutkan di dalam kitab Yesaya. Yang pertama adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalau lagunya itu biasanya dinyanyiin seperti ini. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Raja, Juru Selamat dunia. Jadi Yesus Kristus Tuhan itu adalah Juru Selamat dunia yang menyelamatkan kita. Kalau kita sebagai manusia berdosa tidak layak untuk masuk kerajaan Allah, tidak layak untuk menikmati surga. Tetapi karena dia sebagai Raja yang kekal, Juru Selamat, melayakkan kita untuk datang kepada Bapa karena dia telah menebus dosa kita. Oke, anak-anakku, Yesaya berbicara, Yesaya menceritakan Yesus ini sangat-sangat spesial, benar-benar istimewa. Yesus itu akan menjadi penguasa di seluruh dunia. Ia memiliki nama istimewa yang 4 tadi. Nah, hanya 1 orang di bumi ini yang bisa menghidupi nama-nama itu. Bahkan bukan hanya 4 itu saja nama Tuhan, nama Yesus Kristus. Ada lagi nama-nama yang lain seperti Jehovah Rafa, itu adalah Allah yang menyembuhkan. Nah, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Ada banyak nama-nama Allah yang lain. Dan itu semua menggambarkan pribadinya Tuhan yang adalah Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, dan Allah yang bertahta atas seluruh kita. Nah, kita sangat bersyukur sekali ya, karena Allah Bapa mengirimkan kita Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita bisa disebut keluarganya Allah. Oke? Nah, anak-anak, coba, dapatkah kalian mengingat bagaimana kisah Adam ketika dia jatuh ke dalam dosa? Dan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, itu adalah sebuah bentuk ketidaktaatan. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak datang untuk menyelamatkan kita, untuk mati, disalibkan, dan bangkit dari kematian, kita tidak akan bisa bernyanyi dengan bebas, memuji Tuhan seperti tadi, waktu seperti yang dipimpin sama Bu Medan tadi. Nah, tapi karena Kristus telah menebus dosa kita, melayakkan kita, jadi kita tahu siapa itu Tuhan dan apa itu kebenaran. Oke? Nah, jadi hari ini kita tahu bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja Damai. Dia sangat suka, sangat cinta kepada anak-anak yang suka damai, yang cinta damai. Oleh karena itu kita bersyukur ya, sudah ditebus oleh Tuhan, diberikan keselamatan, diberikan pengetahuan untuk dapat tahu yang benar dan tahu yang baik dan tahu yang jahat. Oleh karena itu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah ditebus dosa kita oleh Tuhan. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan? Yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Gimana caranya, Bu, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan? Yang pertama, kita harus tahu dulu firman Tuhan.
Nah, oleh karena itu rajinlah mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, rajinlah berdoa, dan Tuhan sayang kepada anak-anak yang taat kepada orang tua, yang taat kepada firman Tuhan. Kalau di masa kecil kalian seperti ini, kalian dapat memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan rajin belajar, taat kepada orang tua, taat kepada guru, ya, oke? Nah, jadi tadi ada 4 nama Allah yang diceritakan oleh Nabi Yesaya. Yang pertama, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebagai bentuk kita bersyukur kepada Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa, kalian apa yang dapat kalian lakukan? Nah, coba kita berpikir, merenungkan kembali. Sebagai tanda ucapan terima kasihku kepada Tuhan, apa yang dapat aku lakukan? Kalau Ibu Elsya, Ibu belajar setiap hari untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, taat kepada orang tua, dan menjalankan pekerjaan Ibu dengan baik. Nah, kalau kalian, apa yang dapat kalian lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kalian? Ya, boleh diceritakan, disampaikan kepada wali kelasnya tindakan bersyukur kalian atas pengorbanan, atas keselamatan yang sudah Tuhan beri. Ya, oke. Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Semangat untuk melanjutkan aktivitasnya sepanjang hari ini. Nah, sebelum kita selesaikan mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ayo semuanya ambil sikap berdoa dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah menebus kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami sukacita, dan Tuhan menebus dosa kami dan melayakkan kami untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih buat Kristus, Raja damai, Allah yang perkasa, penasihat ajaib yang selalu mendampingi kami, memberikan kami pertolongan. Dan biarlah Tuhan kami semuanya dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang menjamah memberkati setiap kami. Berkati juga Tuhan sekolah kami SLH Banjar Agung, setiap kami siswa-siswanya, guru-gurunya, setiap orang tua. Biarlah Tuhan yang menjamah memberkati. Dan kami berdoa buat bumi yang sedang dilanda oleh virus corona. Biarlah Tuhan virus ini, pandemi ini cepat berlalu dari kami, supaya kami dapat bersekolah kembali, bersuka cita kembali bersama-sama dengan teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Saatnya kita akan menyanyikan doksologi. Mari Ibu Elsya mengajak kita semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi.